Oke, hari ini kita akan belajar pengendalian motor stepper menggunakan PLC. Ya, kita menggunakan modul yang sama dengan modul sebelumnya. Hanya saja sekarang kita akan menggunakan PLC. Ini PLC-nya. Kita menggunakan PLC Omron CP1E, transistor output, dan ini adalah stepper driver. Ini adalah stepper motornya. Oke, ini sudah kita rangkai, ya, sudah kita program juga. Nanti kita akan tunjukkan satu persatu. Jadi kita ada tombol yang warna hijau di sini adalah tombol 1, di mana kalau tombol 1 saya tekan, motor akan berputar clockwise 1 putaran. Kalau tombol 2 saya tekan, motor akan berputar counterclockwise 1 putaran, ya. Nah, bagaimana rangkaiannya yang ada di sini? Ini adalah rangkaiannya. Jadi ini adalah PLC-nya. Kita menghubungkan tombol clockwise dan tombol counterclockwise ke alamat 0000 dan 001. Sedangkan ini adalah outputnya, di mana kita menghubungkan output yang bisa mengeluarkan pulsa, yaitu output 100 di CP1E kita, itu kita hubungkan dengan terminal clockwise yang ada di sini. Sedangkan terminal output 10002 kita hubungkan dengan terminal counterclockwise. Oke. Nah, ini adalah drivernya. Nah, driver ini juga perlu kita setting, ya. Di samping wiring tadi yang sudah kita lakukan, kita perlu men-setting. Apa settingnya? Di sini ada setting run current, jadi arus yang dialirkan saat motor stepper berjalan, dan stop current, arus yang dialirkan saat motor stepper berhenti. Termasuk juga MS1 untuk menyeting resolusi. Nah, di bawahnya ada switch nomor 2, itu karena kita menggunakan metode satu pulsa input method, yaitu pulse dan direction. Jadi 2 harus on, ya. Nomor 2 harus on. Nih, nomor 2 ini harus on. Nah, ini adalah setting run current, stop current, gitu ya. Nah, ini adalah motor stepper kita. Kita pakai motor stepper 5 fase. Di situ ada 5 kabel warna red, orange, yellow, green, dan blue. Itu kita hubungkan. Jadi kalau kita sudah melakukan proses wiring, terus kemudian kita lakukan proses setting parameter, nah selanjutnya dari gambar ini harus kita rangkai, ya, seperti ini. Ini adalah rangkaiannya. Nah, kemudian setelah itu yang perlu kita lakukan adalah memprogram. Oke, kita nanti program PLC-nya. Bagaimana dengan tombol 1 ditekan, maka motor akan berputar clockwise 1 putaran. Terus kemudian tombol 2 ditekan, motor akan berputar counterclockwise 1 putaran. Ini adalah programnya, ya. Kita menggunakan perintah, ya, satu perintah namanya PLS2. Ini perintahnya namanya PLS2. Agak tidak kelihatan, maaf. Ini saya dekatkan supaya lebih terlihat. Wah, tidak jelas. Ini pakai perintah PLS2, ya. Ini ada tombol 1, nanti digunakan untuk mutar clockwise. Terus kemudian yang berikutnya adalah jika kita menggunakan tombol 2. Nah, ini adalah tombol 2. Kita nanti akan memutar counterclockwise. Nah, selanjutnya program ini membutuhkan data. Nah, data ini kita simpan di data memori. Di sini ada memori. Nah, data memori ini nantinya harus kita masukkan ke dalam PLC kita, termasuk dengan programnya, di mana data memori ini digunakan nanti untuk akselerasi, untuk deakselerasi, untuk jumlah, untuk frekuensi dan jumlah pulsa. Oke, jadi ini
karena kita ingin berputar dengan frekuensi 1 kHz, ini frekuensinya kita masukkan 1000. Ini adalah akselerasinya 100 Hz, deselerasinya 100 Hz. Ya, terus kemudian 500 ini karena kita ingin berputar satu putaran. Ya, jadi kalau kita masukkan ini 1000, ini 500 ini adalah digunakan untuk satu putaran. Maka nanti saat kita tekan di sini, ini adalah motor stepper kita. Saat kita tekan tombol 1 berputar satu putaran dengan frekuensi 1 kHz. Tekan tombol 2 satu putaran dengan frekuensi 1 kHz. Nah, bagaimana kalau kita ingin meningkatkan kecepatan dan menambah jumlah putaran? Nah, kita misalnya ingin frekuensinya tidak 1 kHz tapi 10 kHz. Maka kita masukkan 10.000, ini juga 10.000. Nah, misalnya kita tidak ingin satu putaran tapi 10 putaran, maka ini kita masukkan 5.000, ini kita masukkan 5.000. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Ini kita download. Ya, kita download, transfer ke PLC, selection ya, ini kita transfer. Oke, maka kalau kita mencoba di sini, kalau tombol 1 saya tekan, dia akan berputar dengan frekuensi 10 kHz 10 putaran. Ya. Kalau putaran sebaliknya ya. Kita masih bisa meningkatkan lagi. Misalnya ini saya tingkatkan lagi menjadi katakanlah 20 kHz. Ini 20 kHz. Dengan frekuensinya, terus kemudian putarannya kita tidak 10 tapi 20 putaran. Kita masukkan 10.000. Karena satu putarannya itu 500 pulsa. Ya. Ini kita kemudian kita transfer ke PLC. Ya, maka kalau kita coba di sini, ya, ini berarti 20 putaran, ya. Tapi karena kecepatannya tinggi sehingga cepat dengan frekuensi 20 kHz. Ini masih saya tingkatkan lagi, misalnya saya tingkatkan jadi 30 kHz. Saya tingkatkan jadi 30 kHz. Oke. Saya transfer. Maka ya, ini dengan frekuensi 30 kHz. Oke, demikian bagaimana kita mengendalikan motor stepper dengan menggunakan PLC.